Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sulistiatun Hafifah. Saya dari kelas 2B PG PAUD. Video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Ibu Liza Suzanti SPD MSI. Di video kali ini saya akan menjelaskan setting dan strategi pembelajaran untuk AUD dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Definisi tunanetra. Tunanetra diambil dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna artinya kurang dan netra artinya mata. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Klasifikasi tunanetra dibagi menjadi tiga. Yang pertama, buta atau blind. Yang kedua, kurang lihat atau low vision. Yang ketiga adalah penglihatan terbatas atau visual limited. Buta adalah seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali, tapi bisa membedakan adanya cahaya ataupun tidak. Selanjutnya adalah kurang lihat atau low vision. Adalah seseorang yang memiliki keterbatasan melihat pada jarak jauh tetapi mampu melihat objek pada jarak tertentu. Yang terakhir adalah penglihatan terbatas atau visually limited. Adalah seseorang yang memiliki masalah penglihatan ketika melihat benda dalam kondisi pada umumnya. Karakteristik tunanetra. Yang pertama, sering menabrak ketika bergerak. Yang kedua, kesulitan mengenal huruf pada buku bacaan atau koran. Yang ketiga, kesulitan menulis di garis lurus. Yang keempat, memegang buku dekat ke muka ketika melihat gambar atau tulisan. Kelima, sering mengeluh kepala pusing atau mata gatal. Yang keenam, anak cepat lelah bila diminta berlatih membaca atau menulis ketika bermain ke aksara awal. Selanjutnya yang ketujuh adalah kesulitan melihat di papan tulis. Yang kedelapan, sering meletakkan barang di tempat yang salah. Kesembilan, sering hendak terjatuh jika melewati rintangan jalan. Kesepuluh, sulit meniru gerak. Kesebelas, sulit mengenal gambar jika warna kurang kontras. Dan yang terakhir, sulit melihat dalam keadaan gelap. Identifikasi terjadinya ketunanetraan. Nah, identifikasi ini sebaiknya dilakukan oleh ahli atau dokter mata. Namun secara pengukuran sederhana melalui pengukuran ketajaman mata atau penglihatan, pemeriksaan lantang pandangan dapat dilakukan oleh guru. Nah, pengamatan langsung pada perilaku anak dan keadaan mata. Aspek perkembangan pada anak berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak tunanetra sangat berbeda dengan anak normal pada umumnya. Ini karena pengenalan dan pengertian terhadap dunia luar anak tunanetra tidak diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya, perkembangan kognitif anak tunanetra sangat terhambat. Misalnya dalam contoh nyata, jika anak akan menulis atau mereka sangat sulit sekali menyebutkan atau mengenal huruf-huruf tersebut karena tidak melihat secara langsung, sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lebih lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Ini terjadi karena sebenarnya pada sistem syaraf dan otot, anak tunanetra sama saja dengan anak umum lainnya. Yang membedakan di sini adalah fungsi psikis, yaitu kognitif, afektif, dan konatif, serta kesemberikan oleh lingkungan. Perkembangan emosi anak tunanetra. Anak tunanetra akan mengalami perkembangan emosi yang terhambat jika anak tersebut mengalami deprivasi emosi, yaitu keadaan di mana anak tunanetra tersebut kurang memiliki kesempatan untuk menghayati pengalaman emosi yang menyenangkan seperti kasih sayang, kegembiraan, perhatian, dan kesenangan. Perkembangan sosial anak tunanetra. Masa sosialisasi sesungguhnya terjadi pada anak memasuki lingkungan yang kedua, yaitu sekolah. Kenapa sekolah? Karena ketidaksiapan mental anak tunanetra dalam memasuki sekolah atau lingkungan baru atau kelompok yang lain yang berbeda atau lebih luas seringkali mengakibatkan anak tunanetra gagal dalam mengembangkan kemampuan sosialnya. Selanjutnya adalah program kebutuhan khusus.
Yang pertama, gunakan objek nyata dan konkret untuk menjelaskan konsep. Yang kedua, ketika hendak meminta perhatian anak, panggil namanya dan gunakan komunikasi verbal. Menyapa sambil membuat kontak dengan menyentuh punggung tangan kita pada lengan atau bahu anak. Yang terakhir, sediakan materi sesuai dengan tingkat penglihatan anak, seperti materi braille, pemesanan huruf, dan audio. Strategi dan langkah pelaksanaan kegiatan di kelas. Yang pertama adalah duduk dengan anak yang berkebutuhan khusus tadi pada bangku paling depan atau dekat dengan sumber kegiatan. Yang kedua, buat media yang bersifat timbul atau asli atau mendekati aslinya. Yang ketiga, dekatkan objek sedekat mungkin dengan mata anak yang berkebutuhan khusus tadi. Yang keempat, buat tulisan atau gambar yang besar-besar dengan warna-warna yang kontras dengan warna latar. Lebih baik dengan warna latar putih, tulisan atau gambar dengan hitam atau biru tua atau sebaliknya. Yang kelima, gunakan penerangan yang baik. Yang terakhir, kondisikan kontak mata langsung dengan objek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.